action, let's go. 저 건물을 찾으러. Kenalkan, nama saya Airin Aurelia Firdaus, saya dari kelas 11 IPA 1. Kenalkan, nama saya Lulung Valentina dari kelas 11 IPA 1. Kenalkan, saya Vina Amelia dari kelas 11 IPA 1. Kenalkan, nama saya Kevin Gustino dari kelas 11 IPA 1. Kenalkan, nama saya Muhammad Royan dari 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme bagian penjajahan Inggris. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Penjajahan Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai Rep Batavia yang dipimpin Jan Willem Janssens. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penyerangan kepada Jan Willem Janssens yang melarikan diri ke Semarang dan menyingkir ke Mangkunegara untuk meminta bantuan. Namun, sesampainya di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Inggris memaksa Janssens menyerah dan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang. Perjanjian Kapitulasi Tuntang. Perjanjian Tuntang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1811 dengan isi sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 3. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. 5. Raffles memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Atas jasa Stanford Raffles dalam menaklukkan Jawa, Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal EIC India menugaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Selama menjabat sebagai Letnan Jenderal, Raffles menjabat pemerintahan di Buitenzorg, Bogor. Kebijakan Raffles selama menjabat Letnan Jenderal di Jawa. Secara umum, Raffles memberikan banyak perubahan positif di Indonesia selama masa penjajahan Inggris. Berikut adalah kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan bidang pemerintah. 1. Menegosiasikan perdamaian dengan penguasaan lokal yang dianggap menentang Inggris. 2. Membagi Jawa menjadi 16 kresidenan dan 9 prefektur. 3. Mereformasi kebijakan kolonial Belanda. 4. Para bupati feodal menjadi pegawai pemerintah yang berada di bawah naungan pemerintah pusat. 5. Adaptasi sistem politik Inggris. Kebijakan bidang ekonomi. 1. Kebebasan menanam tanaman ekspor yang menguntungkan. 2. Menghapus pajak hasil bumi dan penyerahan wajib. 3. Menerapkan sistem sewa tanah. 4. Menerapkan sistem uang. 5. Memberi kepastian hukum bagi tanah petani. 6. Meningkatkan daya beli masyarakat dari produk industri Inggris. Kebijakan bidang sosial budaya. 1. Menyelesaikan tulisan History of Java. 2. Penemuan bunga Rafflesia dan Arnoldi. 3. Pemugaran beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan. 4. Mengembangkan pusat penelitian Kebun Raya Bogor. 5. Mendukung berdirinya Batavia Peach Genotype sebagai perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kebijakan bidang sosial budaya. 6. Menyelesaikan tulisan History of Java. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles. Pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan John Vandal. Hal ini berkaitan dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles berkaitan dengan Konvensi London pada tahun 1814 dengan isi sebagai berikut. Belanda menerima kembali seluruh daerah jajahannya di Inggris. Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda. Jajahan Belanda seperti Ceylon, Kaap Koloni, dan Guyana tetap di bawah kekuasaan Inggris. Cochin di pantai Malabar diambil alih Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda. Konvensi London secara resmi dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1816. Pada 15 Oktober 1817, Raffles ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal di Boncolen atau Bengkulu sebagai penghasil lada. 들어줘와 함께 달려 Ready for action, let's go.